Selamat datang semuanya. Di seluruh dunia, polusi plastik terus menumpuk di lautan, tempat pembuangan sampah, dan bahkan dalam pasokan makanan kita sendiri. Metode daur ulang tradisional tidak bisa mengimbangi miliaran ton sampah plastik yang dibuat setiap tahun. Kini para ilmuwan beralih ke solusi radikal berdasarkan organisme hidup. Bakteri tertentu telah ditemukan yang benar-benar dapat mengonsumsi plastik dan mengubahnya menjadi produk sampingan yang tidak berbahaya. Mikroba ini memiliki enzim yang dapat memecah struktur molekul polietilen tereftalat dan plastik umum lainnya. Jika direkayasa dan diterapkan dengan benar, mereka dapat secara dramatis mengurangi ancaman jangka panjang yang ditimbulkan oleh limbah sintetis tanpa bergantung pada pemrosesan industri yang mahal. Penemuan bakteri pemakan plastik berasal dari fasilitas limbah Jepang, di mana para peneliti mengidentifikasi jenis Ideonella sakaiensis yang mampu mengurai polietilen tereftalat. Plastik jenis ini digunakan dalam botol, wadah makanan, dan serat sintetis. Bakteri ini menghasilkan dua enzim yang bekerja berurutan untuk mendepolimerisasi plastik dan kemudian memetabolisme senyawa yang dihasilkan. Setelah proses ini diamati di lingkungan alami, para ilmuwan menyadari potensi besar untuk menggunakan organisme serupa dalam skala besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan strain ini melalui penelitian laboratorium. Untuk membuat pencernaan plastik berbasis bakteri layak untuk penggunaan industri, para peneliti mulai memodifikasi kode genetik mikroba ini. Menggunakan alat seperti CRISPR dan pemodelan protein, mereka meningkatkan laju enzim dapat mencerna plastik dalam berbagai kondisi. Salah satu fokusnya adalah memungkinkan enzim berfungsi secara efektif pada suhu yang lebih rendah dan lingkungan pH yang berfluktuasi. Kemampuan beradaptasi ini akan memungkinkan bakteri untuk bertahan hidup dan bekerja di lingkungan yang lebih realistis, seperti tempat pembuangan sampah kota, tepi sungai, atau zona limbah laut. Strain yang berhasil dapat diproduksi dalam bioreaktor dan kemudian dilepaskan ke sistem pengolahan limbah yang terkontrol. Penerapan di tempat pembuangan sampah adalah salah satu aplikasi yang paling menjanjikan. Daripada hanya mengubur plastik yang membutuhkan waktu berabad-abad untuk terurai, bakteri hasil rekayasa dapat dimasukkan ke dalam zona yang dikontrol kelembapannya. Lingkungan ini akan dipertahankan dengan substrat nutrisi untuk menjaga koloni mikroba tetap hidup dan produktif. Saat limbah plastik terurai, bakteri mengubahnya menjadi molekul organik yang lebih sederhana, seperti karbon dioksida, air, dan biomasa. Tidak seperti daur ulang kimia, metode ini tidak melepaskan racun atau memerlukan masukan energi yang intens. Ini mengubah tumpukan limbah pasif menjadi lingkungan pemrosesan aktif. Di lingkungan akuatik, situasinya lebih rumit karena pengenceran dan mobilitas air. Namun, para peneliti sedang mengembangkan metode untuk mengikat bakteri pada rakit yang dapat terurai secara hayati atau kapsul yang melepaskan diri secara perlahan. Platform ini dapat ditempatkan di area dengan konsentrasi plastik tinggi, seperti pusaran laut atau muara sungai. Bakteri perlahan muncul, mengkolonisasi puing-puing yang mengambang, dan memulai pencernaan enzimatik plastik. Metode ini menghindari penyebaran organisme yang dimodifikasi secara genetik yang tidak kontrol, dan memungkinkan pemantauan aktivitas mikroba. Rakit juga dapat dikumpulkan setelah pekerjaannya selesai, meminimalkan gangguan ekologis. Pabrik yang menghasilkan limbah plastik selama produksi bisa menerapkan pencernaan bakteri di tempat sebagai bagian dari strategi pengelolaan limbah mereka. Dengan mengintegrasikan tangki khusus yang diisi dengan koloni mikroba yang dioptimalkan, fasilitas produksi dapat langsung mengurai sisa potongan, limbah kemasan, dan produk cacat tanpa pemrosesan eksternal. Sistem daur ulang tertutup ini mengurangi biaya transportasi dan emisi, sekaligus memungkinkan konversi limbah menjadi produk sampingan yang tidak berbahaya secara hampir real-time. Manajer pabrik dapat memantau kinerja secara digital, menyesuaikan kondisi seperti suhu dan ketersediaan nutrisi untuk mengoptimalkan tingkat penguraian. Seiring waktu, ini bisa menjadi fitur standar dari desain industri yang bertanggung jawab. Pusat daur ulang kota sering kesulitan mengatasi plastik yang terkontaminasi, berlapis-lapis, atau terlalu rusak untuk didaur ulang secara tradisional. Bakteri menawarkan alternatif dengan menargetkan struktur kimia plastik daripada mengandalkan penyortiran dan peleburan.
Zona pemrosesan khusus dapat didirikan di mana plastik yang tidak dapat disortir dihancurkan dan kemudian terpapar enzim bakteri. Ini akan memungkinkan kota-kota untuk mendapatkan nilai dari limbah yang seharusnya masuk ke insinerator atau TPA. Biomasa yang dihasilkan dapat dikomposkan atau digunakan dalam produksi bioenergi, melengkapi siklus yang bermanfaat bagi lingkungan. Enzim itu sendiri juga bisa digunakan di luar bakteri hidup. Beberapa laboratorium mengisolasi protein kunci yang bertanggung jawab untuk pencernaan dan mengaplikasikannya dalam bentuk murni. Enzim ini bisa disemprotkan ke limbah plastik di lingkungan industri atau bahkan diintegrasikan ke dalam sistem pencucian untuk membersihkan bahan daur ulang. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan organisme hidup dan membuat prosesnya lebih terkontrol. Ini juga memungkinkan enzim untuk disimpan, diangkut, dan digunakan sesuai permintaan. Skalabilitas metode ini adalah salah satu alasan perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam teknologi daur ulang berbasis enzim. Masih ada tantangan yang harus diatasi sebelum penerapan global dapat dilakukan. Misalnya, banyak plastik seperti polivinil klorida dan polipropilena lebih tahan secara kimia daripada polietilena tereftalat. Penelitian sedang dilakukan untuk mengidentifikasi atau menciptakan jenis bakteri baru yang mampu mencerna bahan-bahan yang lebih keras ini. Kekhawatiran lain adalah penahanan dan pemusnahan bakteri hasil rekayasa secara aman setelah tugasnya selesai. Ilmuwan sedang menggabungkan saklar pemutus genetik yang menonaktifkan organisme setelah waktu tertentu atau di bawah isyarat lingkungan tertentu. Mekanisme keamanan ini akan sangat penting untuk persetujuan regulasi dan penerimaan publik. Kelompok lingkungan dan lembaga pemerintah juga dilibatkan untuk memastikan penggunaan teknologi yang etis dan transparan. Pedoman sedang dikembangkan untuk mencegah penyalahgunaan atau efek ekologis yang tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, area pengujian publik akan dipantau oleh institusi akademik untuk menyediakan data real-time dan mendorong kepercayaan publik. Kampanye pendidikan publik kemungkinan akan dibutuhkan untuk membantu masyarakat memahami bagaimana mikroba ini bekerja dan mengapa mereka aman. Upaya ini akan membantu mengurangi ketakutan dan membangun antusiasme untuk solusi yang lebih bersih dan berkelanjutan terhadap polusi plastik. Visi jangka panjang untuk pencernaan plastik berbasis bakteri melibatkan jaringan global, sistem pengelolaan limbah yang bekerja selaras dengan proses alami. Daripada melawan tumpukan limbah sintetis melalui solusi yang membutuhkan banyak energi, masyarakat dapat menggunakan metode biologis yang berakar pada kemampuan beradaptasi alam itu sendiri, baik melalui organisme hidup, enzim yang diekstraksi, atau sistem hibrida. Hasilnya adalah dunia di mana limbah plastik tidak lagi bertahan selama berabad-abad. Generasi mendatang mungkin melihat terobosan ini sebagai titik balik dalam cara manusia mengelola bahan dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Kalau teknologi ini terus berkembang, bisa jadi ada aplikasi tak terduga selain pembuangan sampah. Misalnya, bayangkan pakaian yang bisa terurai sendiri kalau kena semprotan enzim tertentu, atau kemasan yang hancur di tempat sampah kompos tanpa perlu disortir manual. Bahkan pesawat luar angkasa atau pos terpencil bisa membawa kit berbasis bakteri untuk mengelola sampah plastik tanpa perlu misi pasokan ulang. Dalam skenario ekstrem, drone otonom mungkin digunakan untuk melepaskan kapsul enzim ke zona pembuangan ilegal atau tumpukan sampah terapung. Ide-ide ini mungkin terdengar futuristik, tapi ini menunjukkan potensi besar dari sistem kontrol limbah berbasis biologi. Kedepannya, pencernaan plastik berbasis bakteri bisa menjadi salah satu cara yang paling efektif dan strategi pengurangan limbah yang diterima secara luas di planet ini. Daripada mengubur plastik atau mencoba melelehkannya, sistem di masa depan bisa menyemprotkan atau menanam mikroba ini di tempat pembuangan sampah, lautan, dan bahkan aliran limbah pabrik. Kemajuan dalam rekayasa genetika dan pemodelan lingkungan akan membantu memastikan bahwa bakteri hanya melakukan peran yang dimaksudkan tanpa mengganggu keseimbangan ekologi lainnya. Karena semakin banyak negara mencari jawaban yang terukur untuk polusi plastik, pendekatan biologis ini mungkin menawarkan salah satu solusi paling bersih dan paling alami yang tersedia. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.